Halo, Assalamualaikum. Selamat datang buat siswa-siswi khususnya kelas 10 SMA 22 Garut. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan materi ini adalah materi lanjutan daripada matematika dasar yang udah kalian pelajari di SMP, yaitu tentang persamaan. Cuman nanti kita ada bagian khususnya yang baru mungkin akan kalian pelajari, yaitu tentang nilai mutlaknya itu sendiri. Dan di matematika yang namanya materi dasar itu penting sekali. Kita tidak akan pernah bisa menguasai matematika lanjutannya kalau dasarnya kita tidak dikuasai terlebih dahulu. Jadi bakalan sulit sekali tuh kalau lanjut materi lanjut, misal materi yang ini nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaannya sendiri di materi yang udah ada di SMP itu tidak kita kuasai terlebih dahulu. Atau bahkan mungkin kayak perkalian dasar, perkalian dari 1 sampai 10 lah, yang paling mendasar itu harusnya udah kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi sekali lagi silahkan kalian asah terlebih dahulu dasarnya, mulai dari perkalian, kemudian jabarnya yang ada di SMP itu harus banget kalian kuasai terlebih dahulu. Penjumlahan, pengurangan di pecahan seperti itu harus kalian kuasai terlebih dahulu. Baru kita bakalan bisa lebih mudah belajar matematika di tingkatan lanjut seperti itu. Dan materi ini bisa kalian temukan, materi hari ini bisa kalian temukan pada modul pembelajaran atau yang mungkin yang biasa kalian sebut sebagai LKS. Ada di halaman 7 sampai 8 sampai 9, bisa kalian cek sendiri sambil dibuka-buka sambil melihat video pembelajaran ini. Oke, kita mulai dari definisi atau dasar sebagai nilai mutlaknya terlebih dahulu, di mana nilai mutlak mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Misal ada seorang siswa yang mengikuti ekskul atau mengikuti kegiatan kepramukaan dan sedang dalam proses latihan latihan baris berbaris seperti itu. Misal si anak ini diminta untuk satu langkah ke depan, untuk maju satu langkah ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang, ke belakang 3 langkah, kemudian 4 langkah ke depan, lalu dilanjutkan dengan 4 langkah ke depan. Jadi 1 langkah maju ke depan, kemudian 3 langkah mundur ke belakang, dan maju lagi sebanyak 4 langkah seperti itu. Nah, dari sini misal ada pertanyaan, berapakah banyak langkah si siswa ini, berapakah banyak langkah yang dilakukan siswa dari pertama sampai terakhir seperti itu. Kalau konsep dasarnya seperti itu, maka ini tinggal kita jumlahkan aja nih semuanya. Nggak peduli mau itu maju mau itu mundur, tapi yang ditanyakannya adalah berapa banyak langkah yang dilakukan oleh si siswa ini. 1 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, dan 4 langkah ke depan kembali. Berarti ini kurang lebih ada 8 langkah yang dilakukan oleh si siswa tersebut seperti itu. Dan kalau ini diukur berdasarkan garis bilangan, misal nih si anak posisinya ada di angka 0 ya, masih belum bergerak. Si anak posisi di garis bilangan ada di 0 seperti itu. Kemudian disuruh 1 langkah ke depan, berarti otomatis nanti dia masuk ke angka 1, karena ini dia maju 1 langkah ke depan. Kemudian disuruh mundur 3 langkah ke belakang. Dari sini disuruh mundur 3 langkah. Berarti 1, 2,
mundur ada di angka negatif 2 kalau di garis bilangan. Dan disuruh maju lagi 4 langkah. 4 langkah ke depan. Dari sini maju lagi ke depan. 1, 2, 3, 4. Sorry, sampai di sini berarti ya. Oke. Dari 2, disuruh maju lagi 1, 2, 3, 4 langkah ke depan. Seperti itu. Maka kalau di sini dilihatnya hasilnya harusnya adalah 2 ya. Kalau di garis bilangan. Jadi kalau maju 1 langkah, kemudian mundur 3 langkah, kemudian dilanjutkan dengan maju 4 langkah, maka harusnya si siswa posisinya ada di angka 2. Seperti itu. Namun tadi kan yang ditanyakannya adalah berapa banyak langkah yang dilakukan oleh si siswa tersebut. Nah, dari sana itu menjelaskan bahwa ini adalah salah satu konsep dasar yang ada di nilai mutlak. Jadi bukan berapa hasil atau berapa output atau hasil akhir daripada si siswa tersebut seperti itu di garis bilangan, bukan. Tapi berapa banyak langkah. Jadi mau itu maju maupun istilahnya itu mundur, lalu maju lagi, semuanya dihitung dijumlahkan dengan hasil yang sama, yaitu menjadi positif. Dari 1 kemudian dijumlahkan lagi seperti itu. Hasilnya adalah 8 langkah. Nah, di nilai mutlak secara mendasar itu konsep dasarnya seperti itu. Jadi kalau aja misal nih X ini adalah bilangan real, bilangan berapapun itu bilangannya, maka si X ini di dalam nilai mutlak, ini adalah lambang nilai mutlak ya, biasanya ada 2 garis lurus seperti itu yang mengapit si anggota bilangannya, maupun ini berupa variabel ataupun mau berupa angka, berapapun lah. Kalau X ini adalah bilangan real dan diapit oleh tanda nilai mutlak seperti ini, maka ini bisa jadi 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa X, nilainya bisa X, hasil akhirnya adalah X, positif X, jika nilai X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Akan tetapi bisa jadi negatif X kalau nilai si X-nya ini lebih kecil dari 0. Oke? Sekali lagi, misal nih, kalau si X-nya nilainya lebih besar dari 0, maka hasil akhirnya adalah X. Akan tetapi, kalau X-nya, nilai si X di sini, nilainya lebih kecil dari 0 alias negatif, berarti ya, nilai yang lebih kecil dari 0, nilainya pasti negatif, maka nilai X-nya itu jadi negatif X. Negatif, kemudian dikalikan dengan si X-nya, nilai yang ada di sini. Seperti itu. Misal, buat contoh, tentukan nilai daripada negatif 3. Nilai mutlak daripada negatif 3. Untuk nilai mutlak dari negatif 3, berarti nih nilai si negatif 3 ini ada di lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Udah jelas ya, ini karena negatif berarti lebih kecil dari 0. Maka nilainya, hasil akhirnya adalah negatif X. Negatif X-nya berapa? X di sini adalah negatif 3. Negatif 3. Kan harusnya negatif X. Sesuai sama yang ada di sini. Kalau nilai si X-nya lebih kecil dari 0 seperti itu, maka hasilnya adalah negatif X. Dari X menjadi negatif X. Ini juga sama. Ini kita anggap sebagai X, negatif 3. Karena negatif 3 lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah negatif X. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kita kalikan negatif kali negatif berarti positif. Hasilnya akhirnya adalah positif seperti itu. Oke, misal lagi nih,
Tentukan nilai daripada nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 berapa? Nilai 2 ini nilainya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Jelas, lebih besar dari 0. Maka nilai mutlak X, kalau nilai X-nya lebih besar dari 0, hasilnya adalah X itu sendiri. Ya udah, kalau nilai mutlak dari 2, hasilnya ya udah 2. Oke. Lanjut lagi. Misal C berarti ya. Nilai mutlak daripada negatif 3/4. Masuk ke pecahan nih. Negatif 3/4. Nilai mutlak dari negatif 3/4 berapa? Ini kan udah satu kesatuan ya, 3/4. Negatif. Posisi 3/4 ini nilainya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Jelas lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah negatif yang kita negatifkan 3/4. Sorry, ini harusnya melengkung. Alhasil nilai akhirnya adalah negatif kali negatif positif, hasil 3/4. Simpelnya kalau ada bilangan yang lebih kecil dari 0, udah negatifnya itu kalian hilangkan, udah pasti bakalan jadi bakalan jadi positif, karena nilai negatifnya itu pasti bakalan dikalikan dengan negatifnya lagi, seperti itu. Jadi negatif kali negatif, hasil akhirnya adalah positif. Lagi, misal 7 dikurangi nilai mutlak negatif 2, kemudian ditambah dengan nilai mutlak, ini lurus harusnya, nilai mutlak negatif 5 dan ditambah 1. Oke, ini berapa hasil akhirnya? Ke bawah aja. Nilai hasil akhirnya berarti kalau 7 di sini karena memang tidak ada nilai mutlak, maka nilainya tetap 7 dikurangi, atau nilai negatif di sini tidak terkurung atau tidak ada pembatas nilai mutlak, maka tetap hasilnya bakalan jadi negatif, dan nilai mutlak negatif 2 berapa? Otomatis jadi 2. Dari negatif berubah menjadi positif. Kemudian ditambah dengan negatif 5 nih. Nilai mutlak negatif 5. Berarti otomatis berubah juga jadi 5 ditambah 1. Lanjut. 7 dikurangi 2. 5 tambah 5. 10 tambah 1. 11. Seperti itu. Oke. Dan ya, kita lanjut lagi. Misal nilai mutlak negatif 1/2 ditambah nilai mutlak 1/4, negatif 1/4. Seperti itu. Kalau bentukannya seperti ini bakal gimana? Oke, kita coba selesaikan satu-satu. Kita selesaikan yang ada di dalamnya terlebih dahulu nih, biar gampang. Ini masih nilai mutlak negatif 1/2 ditambah, ini tidak berubah, dan yang di dalam berubah, negatif 1/4, nilai mutlaknya berapa? Berarti jadi 1/4. Oke, kita lanjutkan lagi. Dimana nilai mutlaknya kita biarkan terlebih dahulu, kita proses dulu yang ada di dalamnya nih, biar gampang, hasilnya bakalan positif atau negatif. Oke, negatif 1/2 ditambah negatif 1/2 ditambah 1/4, karena pembilangnya berbeda. Bukan pembilang tapi penyebutnya berbeda, 2 dan 4 kita samakan dulu. 2 ini biar jadi 4, berarti kita rubah jadi 4, akan tetapi atasnya juga kita rubah. 4 bagi 2, 2, berarti kita kalikan dengan 2 tambah 1/4. Oke. Nilai mutlak lagi biar gampang, kita satu step by step. Negatif 2/4 ditambah 1/4. Nilai negatifnya lebih besar. 2/4 ditambah 1/4. Negatif 2 ditambah 1, alhasil berarti jadi negatif 1/4. Silakan dasarnya sekali lagi ya. Dasarnya kalian coba cek-cek lagi.
Dan hasil akhirnya gampang banget. Ini karena negatif, ya udah kita rubah menjadi 1/4 seperti itu. Oke, silakan kalian cek-cek lagi beberapa contoh yang mungkin mendukung, yang sama seperti yang udah Bapak jelaskan barusan. Kita next ke sifat-sifat. Nah, buat sifat-sifat nilai mutlak itu bisa kalian cek di modul pembelajaran di halaman 9. Itu ada di sana tertera mulai dari A, B, C, D, E, F, dan juga G. Yang pertama buat nilai negatif X itu hasilnya bakalan sama aja dengan nilai mutlak X. Seperti itu. Lalu dilanjutkan di bagian B, C, D, E, F, dan G. Bisa kalian coba cek-cek lagi, baca-baca lagi. Di sana udah cukup jelas tertera. Misal kalau nilai mutlak daripada negatif 11, ini berdasarkan sifat yang pertama. Contoh nilai mutlak negatif 11, ini hasilnya kan udah pasti nih bakalan jadi 11, ya enggak? Negatif, nilai mutlak dari negatif 11, negatifnya berarti otomatis bakalan hilang, bakalan jadi 11. Nah, ini bakalan sama enggak dengan nilai mutlak daripada 11? Sama nggak? Nilai mutlak 11 berapa? 11 juga. Nah, maka nilai mutlak negatif X itu sama aja dengan nilai mutlak X. Seperti itu. Begitupun buat nilai yang kalau aja ada nilai mutlak 2 dikurangi akar 5. Misal, 2 di sini adalah X dan 5, akar 5 di sini adalah Y. Maka ini artinya gimana? Ini artinya sama aja dengan nilai mutlak akar 5 dikurangi 2. Kalian cek ya, dimana nilai mutlak X dikurangi Y itu sama aja dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Hasil akhirnya bakalan tetap sama seperti itu. Oke? Dan begitu pula buat yang nilai C, D, dan F itu Bapak udah gak usah berikan contoh. Silahkan kalian coba cek yang ada di modul pembelajaran kalian. Dan kita lanjut ke menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Oke. Untuk menggambar grafik fungsi daripada nilai mutlak itu sendiri, misalnya kalau aja nilai Y sama dengan nilai mutlak X. Seperti itu. Dan nilai X itu lebih besar daripada 0. Tentukan nilai atau buatkan grafik fungsi nilai Y sama dengan nilai mutlak X, di mana X-nya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini gampang banget, di mana yang namanya pembuatan grafik fungsi dari SMP juga sama. Dulu bisa kita buatkan langsung tabelnya saja. Itu ini X, ini Y. Ini berarti koordinatnya X, Y. Oke, karena ini yang dimensinya lebih besar dari 0, maka kita mulai dari 0 dulu. Oke, misal kalau X-nya 0, nilai mutlak X yang diganti dengan 0, nilai mutlak 0 berapa? 0. Seperti itu. X-nya kita ganti lagi lebih besar dari 0, maka 1 boleh. Nilai mutlak dari 1? 1 juga. Ini berarti 0,0, ini 1,1, 2.
2 juga. 3 juga. Ini berarti 2,2, 3,3. Dan begitu seterusnya. Oke. Dan kalau kita buatkan di dalam grafik, misal kita punya Cartesius tadi di tabelnya 0,0, berarti di sini titik yang pertama. Titik yang kedua adalah 1,1. Kelihatankah? 1,1. Di sini titiknya. Kemudian dilanjut dengan 2,2. 3,3. Dan begitu seterusnya. Sampai mentok, sampai ke sana. Oke, tinggal kita tarik garis lurus yang menghubungkan ketiga. Ini baru lebih, dan ini adalah grafik fungsi daripada nilai Y sama dengan X untuk nilai X yang lebih besar dari 0. Kurang lebih seperti itu, dan